Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa pada Allah dapat musibah. Insyaallah musibah itu menaikkan derajat kita di sisi Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah dan memudahkan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Menjadi Kekasih Rasulullah SAW. Kali ini Pak, ini Ibnu Zubair radhiyallahu an. Ini anak dari Zubair bin Awam. Jadi Abdullah bin Zubair ini riwayat Abu Ya'la dari Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Apa riwayat dia nih Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis berbekap. Jadi darah Rasulullah itu dikumpulkan dalam macam baskom kecil itu Pak. Dipanggilnya lah Abdullah bin Zubair. Kemari sebentar nak. Ada apa ya Rasulullah? Tolong kau buang darahku ini di tempat yang orang tidak melihatnya. Pergi dia Pak. Pas dia pergi keluar tuh jumpa sama Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang mau ke rumah Rasulullah. Nampak oleh Salman diminumnya Pak. Baskom isi darah Rasulullah itu diminumnya. Merah-merah lah mulutnya itu. Dia masuk ke dalam, Salman masuk ke dalam. Pas Rasulullah ngomong ke Abdullah bin Zubair ini, kemana kau buang darahku tadi? Di tempat yang tidak ada seorang manusia pun melihatnya ya Rasulullah. Kata Salman, aku nampak diminumnya Rasulullah. Kata Rasulullah, darahku telah bercampur dengan darahmu. Engkau akan membinasakan orang dan dirimu juga akan dibinasakan oleh orang. Maksudnya itu apa Pak? Kalau sudah ada darah Rasulullah di dalam tubuhnya, orang juga akan memusuhinya seperti mana orang memusuhi Rasulullah SAW. Tapi kata para sahabat, Abdullah bin Zubair ini sangat kuat. Sumber kekuatan dia itu karena ada darah Rasulullah yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itu darah Rasulullah ya Pak ya. Janganlah Bapak buat minum darah papa anak, infeksi perut anak nanti Pak. Ini tidak bisa kalau kita buat nih, kalau yang macam ini. Kemudian dari sini kita tahu bahwa Rasulullah itu berbekam ya Pak ya. Cuman banyak orang mengatakan kalau berbekam ini kadang berkunang-kunang mata. Tengok tanggalnya juga Pak. Rasulullah menganjurkan kapan Pak? Tanggal 17, 19, 21. Bulan Komariah, bukan pakai bulan Masehi Pak. Ternyata itu bukan sembarangan Bu. Dan benar menurut medis, di pertengahan bulan Komariah darah kotor naik ke permukaan kulit Pak. Di saat itulah kita berbekam. Kalau di saat darah bersih yang dikeluarkan itu pening Bapak. Sama Bapak donor darah Pak. Kan darah bagus sekarang diambil tuh Pak dari sini itu. Makanya dikasih tahu sama orang PBI itu, kalau pusing bilang ya Pak ya, kalau ada rasa mau muntah itu tuh Pak. Tapi kalau darah kotor yang diangkat tidak akan pusing kepala kita gitu. Nah, terjadilah perselisihan Bu. Hukum meminum darah ini kan haram. Tapi kenapa sahabat melakukannya? Kata para ulama, Rasulullah tidak ada yang najis di tubuhnya. Sumber makanan beliau, apa yang dimakan beliau. Jadi memang tidak ada yang haram Pak.
Jadi untuk darah Rasulullah itu ada pengecualiannya. Nah, jadi tidak ada riwayat orang minum darah Umar, darah Abu Bakar Siddiq, itu tidak ada, Pak. Jadi untuk Rasulullah boleh. Nah, kalau darah para ulama bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Kalau memang sudah betul-betul mungkin Pak ya, orangnya taat, soleh, ada yang melakukan ini pun kita tidak bisa juga mengatakan dia salah juga gitu, Pak. Kalau ada yang melakukannya. Nah, ini apakah Abdullah bin Zubair saja yang meminum darah Rasulullah? Ternyata tidak, Pak. Juga ada Safinah radhiyallahu anhu. Safinah laki-laki ya, Pak ya. Janganlah Bapak salah sangka. Sama dengan Maisarah gitu ya, Pak ya, yang menyertai perjalanan Rasulullah. Masa sama perempuan Rasulullah Maisarah laki-laki. Safinah ini pun laki-laki. Kalau di nama Indonesia Safinah ini perempuan, Pak, ya kan? Nah, jadi dia ini laki-laki, maka Safinah radhiyallahu anhu. Dia ini pun pernah disuruh Rasulullah membuang darah bekam, Pak. Dia melakukan hal yang sama yang dilakukan Abdullah bin Zubair. Diminumnya darah Rasulullah itu. Ditanya oleh Rasulullah, kemana kau buang? Ke dalam perutku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sambil tertawa, engkau tidak akan masuk neraka kecuali hanya melewati sirat saja. Nah, itu untungnya, Pak. Untung dia ini aja yang tahu, Pak. Kalau sempat tahu orang, mungkin kalau pada zaman sekarang, Pak, habislah Rasulullah disayat orang badannya. Mungkin Bapak masih ingat di Indonesia ini, Pak, kadang kita itu salah mengkultuskan orang itu, Pak. Jadi dulu ada kisah seorang kiai yang dia itu saking dikultuskannya, Pak, mau masuk ke tempat dia memberi kajian itu aja, itu disediakan baskom oleh murid-muridnya, Pak. Jadi dia cuci kaki di sana, air bekas cuciannya itu diminum. Nah, itu, Pak. Kemudian kalau orang mau pergi ke sawah, melapor dulu ke dia. Kami mau ke sawah, Pak Kiai, berkatilah kami. Ditekak Pak Kiai ini kepalanya, Pak. Tung suami istri. Minta terima kasih lah tuh, Pak. Makasih banyak pakai kepala sakit tuh, Pak. Akhirnya datang seorang ulama muda ke sana. Pakai cara halus, Pak. Tidak pakai berdebat. Tidak pakai berdebat. Nyamar jadi murid. Duduk di pengajian kiai ini. Setelah tanya jawab, dikasih waktu tanya jawab, bertanyalah dia, Pak Kiai, saya telah mendengar bahwa jenggot Pak Kiai ini mengandung karomah. Boleh enggak saya minta selembar aja Pak Kiai? Wah, senang hati Pak Kiai itu, dicabutnya, tercabut dua. Ambil dua nih. Murid yang lain, Pak, enak betul anak nih. Baru belajar dapat jenggot karomah, kita udah lama direbutlah sama muridnya, Pak. Merah-merah dagu Kiai itu dibuatnya. Tobat dia jadi Kiai dodol jadinya, Pak. Direbut orang. Jadi kisah-kisah yang Rasulullah ini diminum darahnya itu, Pak, itu dirahasiakan baik oleh Salman, oleh Abdullah bin Zubair, oleh Safinah, dan ada yang tanpa sengaja meminum darah Rasulullah, yaitu Malik bin Sinan. Itu kejadiannya, Pak, waktu perang Uhud. Jadi ini riwayat dari Tabrani, sanadnya dari kitab Mu'jamul Awsat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Waktu perang Uhud, kita semua sama telah mendengar Rasulullah diisukan meninggal, Pak, di perang Uhud ini karena Rasulullah kena. Jadi topeng besi Rasulullah itu pecah, terlepas. Kepala Rasulullah itu mengucur ke darah. Itu cukup banyak sahabat, Pak, yang meninggal. Tinggallah satu perisai Rasulullah, Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah itu, Bu, pasang badan dia, Pak. Sampai ada 70 sabetan di badannya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat orang mati syahid tapi masih jalan di bumi, falyanzur Tolhah bin Ubaidillah. Nah, dia itu udah dijamin syahid, Pak, walaupun dia masih hidup itu. Dia itulah menjadi tameng Rasulullah. Kenapa Tolhah begitu getol menjadi tameng Rasulullah, Pak? Dia menebus kesalahannya. Nah, dia menebus kesalahannya kepada Rasulullah. Karena apa kira-kira, Bu? Riwayat ini pun tidak disembunyikan. Tolhah pernah naksir dengan Ummul Mukminin Aisyah.
Di situ menyesal betul Tolhah, Pak. Karena turun surah Al-Ahzab bahwa istri Rasulullah tidak boleh kalian nikahi selama-lamanya. Tidak boleh ada yang menikahi istri Rasulullah, karena istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibu kalian. Itu menyesal betul Tolhah. Makanya Tolhah jadi tameng Rasulullah di perang Uhud itu. Jadi pergolakan-pergolakan seperti ini cerita pada zaman sekarang ini, di zaman dulu juga ada gitu, Pak ya. Jadi Bapak hati-hati bawa kawan-kawan ke rumah, Pak, naksir nanti sama istri Bapak. Ini kan hal-hal yang terulang nih, Pak. Banyak kejadian, Pak, di zaman sekarang ini. Makanya kalau Bapak bertamu ke rumah kawan, Pak, kopi itu dari panas sampai dingin, itulah waktu Bapak bertamu, Pak. Janganlah Bapak minta tambah. Itu ukurannya, Pak, etika, Pak ya, etikanya. Maka yang paling aman tuh, Bu ya, ngumpul di satu tempat, misal di masjid, di luar masjid ngopi gitu, Pak ya. Itu lebih aman, jadi tidak ada ganggu-ganggu di rumah. Ini kadang sampai sakit hati istri, tengah jam-jam makan aja datang dia kemari, jam makan datang dia ke sini. Awak sibuk, dari ketawa ibu-ibu ini saya tahu, Pak. Ada merasa seperti itu tuh. Sibuk aja ya. Nah, itu ya, Bu ya. Jadi 3 riwayat sahabat yang minum darah Rasulullah. Kalau Malik bin Sinan nih, Pak, dia tengok darah Rasulullah mengucur, tidak ada kain, Pak, langsung dihisapnya darah Rasulullah itu, Pak. Kemudian kata Rasulullah, engkau tidak dibakar api neraka, Malik, karena dia meminum darah Rasulullah itu, Pak. Karena darah Rasulullah sudah ada dalam tubuh Malik bin Sinan, jadi Rasulullah katakan engkau tidak akan dibakar oleh api neraka. Jadi kalau misalnya kita melihat, Pak, orang sekarang ini memperlakukan kiainya begitu hormat, begitu santun. Ulama itu pewaris para nabi, Pak. Wajar kadang murid-muridnya sangat menghormatinya gitu. Air minumnya ditungguin. Saya ingat betul tuh, Pak ya, kalau kiai-kiai sepuh tuh, Bu ya, kalau begitu pulang dia sisa airnya itu berebut orang tuh, Pak, mau minum. Kalau sebagian orang yang tidak tahu mungkin mengetawakan hal itu, Pak, gitu. Berlebih-lebihan betul mah. Minumnya lah, yang lain ganti baru. Kiai kadang bingus dia tadi itu. Nah, itu pula, Pak kan. Dia udah tua, batuk-batuk, minumlah sisa dia, penyakit nanti. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Karena mereka memuliakan guru, kemudian mereka memperlakukan seperti itu, kita tidak bisa juga mengatakan itu salah. Kalau Rasulullah digitukan, iyalah, tidak bisa juga, Pak. Karena memang ulama adalah pewaris para nabi. Lain macam kami ini dai baru nih, Bu, penyampai, jangan buat macam itu pula. Itu yang buat kami sesat tuh kadang, Pak kan. Terlalu dimuliakan, Abang belum siap lagi dimuliakan orang, Pak kan. Nanti jadi sesat jadinya. Karena banyak orang-orang baik awalnya jadi sesat gara-gara terlalu dimuliakan, dan dia belum siap. Dia belum siap untuk dimuliakan gitu. Makin dimuliakan makin tegak kesombongannya. Makanya kata Ustaz Al-Hadrami, hati-hati dengan pengikut. Maksudnya itu hati-hati dengan jamaah. Karena kadang-kadang jamaah terlalu muliakan, akhirnya guru yang masih anak-anak nanti banyak, macam kami ini kan anak nih, Pak. Kalau bagi bapak nih ya, akhirnya jadi kurang ajar jadinya, Pak, sama orang tua dia. Karena dia menganggap dirinya mulia gitu. Itu bahayanya tuh, Bu. Takutnya belum siap. Tapi kalau memang yang ulama-ulama yang udah tua, udah sepuh kan banyak di Indonesia nih, Pak. Itu mungkin orang mencium tangannya bolak-balik, air minumnya diminum. Itu mungkin suatu hal yang wajar-wajar saja untuk mengharapkan berkah, bertabaruk. Karena, Pak, jangankan darah Rasulullah, mungkin dia agak terkesan jijik bagi kita, tapi ini memang sahih riwayatnya, Pak. Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Hakim binti Umaymah, dari ibunya, ia berkata, Rasulullah itu punya tempat untuk kencing di malam hari, Pak. Jadi ditampung. Rupanya ada masuk pelayan Ummu Salamah namanya Surah. Tapi ini tidak sengaja nih, Pak. Dia haus, diambilnya, Pak, mangkuk tuh, mangkuk kencing Rasulullah tuh. Diminumnya. Ditanya Rasulullah, siapa yang nampak apa aku tadi mangkuk kencing aku tadi? Datang Surah, aku minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau telah memagari dirimu dengan cara yang benar. Itu pula, Pak, kau telah memagari dirimu dengan cara yang benar.
Jadi tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan itu Pak dibuat-buat, tidaklah bisa tunggulah Rasulullah kencing, kan mungkin ya Pak ya. Jadi itu tidak bisa dibuat-buat. Sama dengan ketika Akasah bin Muhsan ingin memukul punggung Rasulullah, kan tidak ada sahabat yang tahu Pak. Begitu Rasulullah membuka bajunya, langsung diciumnya punggungnya. Aku ingat ya Rasulullah, kau pernah berkata, siapa yang mencium punggungmu akan bersamanya di surga. Ya udah, bagi sahabat itu keberuntungan kalian masing-masing lah gitu Pak. Itu keberuntungan masing-masing. Jadi tidak bisa pula semuanya berharap untuk mendapatkan hal yang sama, ndak juga gitu Pak. Payahlah keluar rumah Rasulullah kesudahannya Bu, kencing diintai orang, bayangkan Pak berapa payahnya itu Bu kan, mau keluar kemana-mana. Nah kemudian Pak, kita mungkin masih ingat ini riwayat yang sama ketika kita membahas bilik-bilik cinta Rasulullah. Rasulullah begitu sampai di Madinah, itu kan banyak orang-orang kaya dan terpandang di Madinah berebut supaya Rasulullah mau ke rumahnya Pak. Masing-masing mempromosikan kekayaan dan hartanya. Ke rumah aku Rasulullah, makanan enak-enak. Ya belajarlah Pak, mau apa namanya, mau menjamu gitu, bukan mau dipamerkan sebetulnya Pak. Supaya Rasulullah ini nyaman, supaya Rasulullah ini enak. Karena banyak yang berebut, apa kata Rasulullah Pak? Biarkan ontaku ini berjalan. Di mana ontaku berhenti, disitulah aku menginap. Baru puas semuanya Pak. Tidak mungkin onta ini dibisikkan Pak kan? Arahkan ke aku, arah mana tahu Bu. Makanya dibilang orang Bu, beramallah seperti onta. Maksudnya itu apa? Onta itu mau dipuji mau enggak kekuatannya sama Pak. Itu maksudnya. Kita puji-puji betul onta nih kuat nih, ini gagah nih, enggak segitu juga kekuatannya Pak itu. Makanya Imam Al-Ghazali juga mengutip hal ini. Beramallah seperti onta. Mau dipuji, mau dicela, kekuatan tetap sama. Nah jadi rupanya kemana berhenti onta nih Pak? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Bukan orang terpandang, hidup miskin, biasa saja. Di situ onta itu menderu, langsung dia melipat lututnya. Disitulah Rasulullah bermalam. Puas latih yang lain Pak, karena tidak ada pemilihan, diserahkan kepada onta. Ini enak juga nih Pak ya kalau macam itu Pak. Kalau orang berebut besok kan, misalnya pas saya diundang keluar kota, Ustadz di rumah kami Ustadz, tunggu dulu, kemana arah mobil saya ini? Jadi cerdik lah itu Pak ya, dicari mana yang enak. Dia sebetulnya serba salah juga. Ada kami ini kadang diundang Bu di tempat yang memang tidak ada penginapan, yang memang di rumah penduduk itu ada Pak. Jadi kita tuh berlapang-lapang dada aja Bu, apapun keadaan itu. Jadi kalau udah kita misalnya dapat tempat yang rasanya tidak nyaman, saya ingat aja Ustaz Somad Pak gitu Pak kan, tidur di tembok, tidur di apa, nah hilang kesombongan dibuatnya Pak. Dalam hati marah-marahkan diri. Tengok Ustaz Somad tidur di papat di lantai, datanglah setan, kau kan tidak Ustaz Somad kata, gitu kan ya pula Pak, terasa bisikan tuh. Kadang kita mau meneladani sesuatu tuh Pak, ada aja Pak kendalanya tuh, ada ya kendalanya tuh. Nah jadi Bu ya, begitu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, rumahnya itu kebetulan ada di atas, ada di bawah gitu Pak. Dia miskin, cuman rumahnya bertingkat gitu. Jadi kata Rasulullah, kau di atas saja, biar aku di bawah, karena nanti susah orang mau datang. Abu Ayyub Al-Ansari sama istrinya tidak tidur di atas Pak. Jangan sampai kita setentang dengan Rasulullah. Begitulah menghargai Rasulullah Pak. Pilih tempat paling sudut, dan itu hati-hati bergerak, takut nanti Abu jatuh Pak ke bawah. Di sudut lah duduk berdua-dua Pak. Pas paginya apa kata Abu Ayyub Al-Ansari, mohon ya Rasulullah, tak bisa tidur aku kalau kau di bawah. Sampai aku takut setentang denganmu ya Rasulullah. Aku takut nanti terhalang wahyu gara-gara aku. Maka kata Rasulullah, terserah kepadamu saja Abu Ayyub, mana yang enak saja, karena kau tuan rumahnya. Sejak itulah Rasulullah pindah ke atas. Tapi sebelum Rasulullah pindah ke atas, Rasulullah mengajarkan kalimat kepada Abu Ayyub, jika kau membaca ini di pagi dan petang hari, dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan diangkat derajatmu nanti di akhirat. La ilaha illallah lahul mulku la syarikalak. Itu salah satunya Pak ya.
Kalau kita sering baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang pakai yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis ini adalah la ilaha illallah lahul mulku la syarikalah. Nah, cuman itu aja. Sama dengan ketika Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah, Pak. Ternyata tidak selamanya zikir itu 33 kali. Nah, ini kalau kita ingat lagi nih, Pak. Ketika ada tawanan perang, kan itu jadi budak tuh, Pak, yang tidak ditebus jadi budak. Waktu itu Fatimah keletihan di rumah, Bu, karena dia harus mengupas kulit kurma dengan tangannya, masak, menyapu. Akhirnya dia bilang ke Rasulullah, wahai ayah, boleh ndak aku minta tawanannya satu untuk membantuku bekerja di rumah? Kata Rasulullah, sekalipun aku mencintaimu Fatimah, aku tidak memberikan budak untukmu, karena tawanan ini akan kujual dan ada yang menebus, dan hasilnya aku berikan kepada ahlu sufah. Lebih penting aku memberi mereka makan daripada harus memberimu budak. Teribati Fatimah dan Ali pulang ke rumah, Pak, tapi tidak melawan. Nah, itu, Pak, ya. Jadi kadang mungkin kita tidak cocok sama orang tua atau sama orang yang kita hormati, tapi jangan pernah melawan gitu. Kalau kita kan di belakang melawan, muak lah nih, enggak ada saya melawan. Di depan tadi hormat gitu, di belakangnya menggunjing jadinya, Pak. Kebanyakan seperti itu. Nah, Ali sama Fatimah diam aja, Pak. Terpikir oleh Rasulullah, dia pasti tersedih hati anakku gitu kan. Datanglah Rasulullah ke rumah. Mau tegak Fatimah dan Ali menyambut, kata Rasulullah, tetaplah kalian di dalam selimut kalian. Aku ajarkan kepada kalian kalimat yang lebih mulia daripada seorang budak yang kalian minta untuk membantu kalian di rumah ini. Setiap kalian habis sholat, bacalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Dan sebelum tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ternyata banyak ragamnya, Pak. Ya kan, Pak, ya? Banyak ragamnya. Ada yang subhanallah 11 kali. Jadi yang mana saja mau diambil, semuanya adalah sahih, Pak. Tidak ada masalah. Jadi riwayat cukup banyak. Kadang itulah, Bu, pas kita dapat satu riwayat, akhirnya menyalahkan orang yang riwayatnya beda. Nah, itu yang bahaya tuh, Pak. Contohnya saya pernah membawakan kisah Sa'labah bin Hatib tuh, Pak. Saya sempat habis itu diprotes sama jamaah, Pak. Ustaz, jangan bawa hadis palsu, Ustaz. Sa'labah itu sahabat Rasulullah yang taat. Ada waktu untuk duduk enggak, kata saya. Ada. Sahabat Rasulullah yang nama Sa'labah itu ada 3, kata saya. Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Yang taat Bapak maksudkan itu Sa'labah bin Abdurrahman. Oh, 3, Ustaz, 3. Dah selesai, Pak, kan? Asal mau duduk lah, Pak. Dia bin ini kan macam-macam, Pak. Cobalah, Bu. Nama anak Rasulullah Fatimah, nama adik Umar bin Khattab Fatimah, nama istri Abu Thalib Fatimah juga, Pak. Bintinya yang berbeda kan. Jadi dia cukup banyak yang sama. Nah, ini salah satu contoh bahwa Rasulullah SAW membiarkan orang meminum air kencingnya. Mungkin kita terdengar jijik, tapi kita harus paham ini dilakukan surah karena tidak sengaja. Dan kata Rasulullah, engkau telah memagari dirimu dengan cara yang benar, dan itu keberuntungan surah. Tidak bisa pula yang lain berbuat hal yang sama gitu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini setelah diajarkan oleh Rasulullah kalimat itu, dan itu sering dia amalkan. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari itu, Bu, setiap hari itu harus berebut memberi makan kepada Rasulullah, karena sahabat banyak yang ngantar juga, Pak. Dan kalau Rasulullah selesai makan, di mana bekas jari Rasulullah, di situ mereka makan suami istri, Pak. Itu namanya bertabaruk, mengharapkan berkah, Bu. Di bekas jari Rasulullah tuh, Bu, itu dimakan. Saya pernah diperlakukan orang macam ini, Pak. Malu saya, Pak. Saya berangkat Jakarta hari Ahad kemarin. Sampai di sana, masuk ke dalam satu tempat, sengaja rupanya saya dikasih makan banyak, Pak, makanannya, Pak.
Baik betul Bu. Jadi dia baik betul kawan ini. Dia kasih burger, minuman tuh aja ada 3 Bu. Ustaz coba ini kopi rasa yang ini, yang ini. Tentu tidak semuanya terminum Mbak. Sudah tuh dipesannya pada karyawannya Bu. Kalian nanti habiskan ini. Kalian mau berkah kan, dia malu saya Pak. Padahal mungkin Mbak malaikat deh bentuk kau lagi real. Kau pula mau dimuliakan orang. Kita yang tahu diri kita nih Pak kan. Kalau digitu kan tuh Pak, lain rasanya tuh. Rupanya sengaja dikasih makan banyak tuh Pak. Memang bersisa, pasti bersisa lah Pak. Bagaimana saya mau menghabiskannya? Mau minta bungkus malu lah Pak. Padahal mau saya Pak. Kadang-kadang Pak kami ceramah tuh Pak ya, pulang misalnya kita, tat sebentar tak kami bungkus dulu tat, enggak usah lagi Bu, kan gitu-gitu Bu ya, enggak bagus macam itu dah Ustaz, ayolah Bu, gitu, harus ada basa-basi itu dulu Pak kan. Kadang dibungkuskan, kadang udah lambat kita masang sepatu, enggak ada tanda-tanda mau dibungkuskan tuh ada juga Pak. Jadi dia lain-lain lah keberuntungan nih Pak, kalau pas beruntung dibungkuskan, kalau tidak macam waktu itu Pak ya. Saya kebetulan ketemu Bu sama yang mengajarkan yang kafe Aras ini ya Pak ya, buat mie sagu, namanya Sir John Pak. Jadi pas dia ngundang saya siang itu, Ustadz nanti malam bisa Ustadz, kami ada pertemuan warga, Ustadz diundang gitu. Saya sengaja pura-pura lupa. Bapak yang mana nih Pak ya? Yang buat mie sagu tuh Ustaz. Bapak ingatkan lah saya Pak. Kan gitulah Pak ya. Aman tuh Ustaz, nanti saya buatkan. Lupa betul dibuatkan ya Pak. Saya berharap pas pulang tuh dibungkuskan Bu. Rupa enggak Pak. Dia masih ada lagi Pak kan? Mau dibungkuskan. Jadi Ibu cukup paham lah Bu ya, bilang undang-undang Ustaz tuh. Walaupun apa bungkuskan aja lah Bu. Nah kemudian Pak, kita udah tahu itu. Yang berikutnya ini peristiwa antara Umar bin Khattab dan Abbas radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu dia mengikut kata Rasulullah Pak. Jadi kalau hari Jumat itu ada pakaian yang berbeda yang dipakai gitu Pak ya. Kalau mau pergi Jumatan tidak sama dengan biasa. Umar sudah pakai baju putih bagus mau berangkat ke masjid. Jadi di rumah Abbas itu Bu ada talang untuk pembuangan darah binatang. Cuman posisinya itu di atas Pak. Jadi kalau habis menyembelih di lantai ini dialirkanlah ke talang itu. Nah Abbas waktu itu habis menyembelih burung untuk dimakan. Darahnya ngalir di talang itu. Pas Umar lewat kena Pak jubahnya. Sampai Umar ke masjid, kalian tanggalkan talang yang di rumah Abbas. Ditanggalkan orang lah, pulanglah Umar ganti bajunya. Kata Umar, Abbas, kau di mana kau menaruh talang tuh? Orang udah jelas lewat itu, kena darah. Aku tadi kena bajuku. Aku tidak berani memindahkannya karena Rasulullah yang memasang talang tuh. Cepat konek ke punggung aku, baik kan balik. Macam itu Bu. Rasulullah udah wafat tuh Pak. Karena dengar itu Rasulullah yang masang, maka kata Umar, naik cepat ke punggung aku, perbaiki balik, kotor lagi bajunya Pak, rela. Begitulah Bu ya hormatnya. Kadang juga kami ada diperlakukan seperti ini tuh ada gitu Bu ya. Misalnya saya ingat waktu itu saya salah itu Pak, dari lampu merah SKA sebelum ada flyover. Saya mau ceramah ke Mutmainah Polda Riau, zuhur, karena saya dari UIR, kampus UIR. Jadi di jalan yang tidak boleh lurus, saya berhentikan ada kotaknya itu Pak. Saya berhenti dekat samping garis. Seharusnya itu untuk belok ke kiri. Tentu di stop sama saya sama Pak polisi. Tahu kesalahannya? Tahu Pak. Saya berhenti tidak pada tempatnya. Seharusnya saya di situ. Mau kemana? Mau ceramah Pak di Mutmainah Polda Riau. Silakan Pak, zuhur ntar lagi. Itu ada juga. Itu ada juga. Itu kan namanya nurani ya Pak ya, bukan apa-apa Bu. Ya karena memang saya mau ceramah Pak, memang zuhur, karena terburu-buru itulah Bu ya, akhir gitu. Jadi kadangkala kita ada diperlakukan orang istimewa, kadangkala kita akan terhinakan gitu. Dan ini memang terjadi ya Pak. Misalnya seperti Ustadz Abdul Somad, di Indonesia kita memuliakan beliau, tahu-tahu ada orang yang bisa berbuat untuk menghadang dan seolah-olah beliau ini
orang yang tidak ada apa-apanya, kan seperti itu juga Pak. Jadi kadang memang akan ada kita merasakan hal-hal demikian gitu. Ada pengusaha di Pekanbaru nih, dia bangun suatu tempat rekreasi lah di kampungnya itu Bu, dan kemudian dikelola oleh warga. Yang masuk sana bayar 5.000. Dia pulang ke kampung. Dari dia tuh saya belajar Pak, tidak mungkin Ustadz anak-anak kampung itu kenal saya semuanya. Apa mungkin gara-gara uang 5.000 saya akan ngomong kalian tidak tahu siapa aku? Kan tidak mungkin kan, orang tidak kenal sama saya. Lebih baik saya bayar, selesai. Jadi ada masanya kita itu udahlah. Kadang-kadang kan kita suka itu, belum tahu kok siapa aku lagi ya. Kena berhenti kok, nanti tengoklah kok. Berhenti kok aku buat. Ada ego-ego seperti itu muncul gitu. Nah jadi ini Umar bin Khattab begitu memuliakan apa yang sudah dibuat oleh Rasulullah, kemudian dia pasang balik. Kemudian Pak, bagaimana sahabat bertabaruk? Dalam riwayat ini Ibnu Sa'ad juz 1 halaman 254. Jadi para sahabat itu Pak, Ibnu Umar itu kalau sampai dia ke mimbar Rasulullah dekat Raudhah itu Pak, kan sampai hari ini masih ada mimbar Rasulullah itu. Itu kebiasaannya apa Bu? Menempelkan wajahnya di tempat duduk Rasulullah itu. Itu cara dia bertabaruk, mengharap berkah. Dia tempelkan mukanya ke tempat duduk itu. Dan beberapa sahabat ada caranya bagaimana Pak melakukannya. Dipegangnya ya tempat tiang tangan Rasulullah yang mengkilat tuh Pak, kayu tuh. Kemudian mereka menghadap ke arah kiblat, berdoa dengannya. Jadi kalau mungkin orang-orang yang tidak tahu mengatakan itu syirik, itu bid'ah, itu sesuatu yang salah itu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Cuman sahabat melakukannya gitu. Bahkan bukan itu saja Bu. Ada di beberapa riwayat juga disebutkan dari Abdullah Hamid bin Ja'far, Khalid bin Walid waktu perang Yarmouk Pak. Macam orang kebingungan Pak. Kopiahnya hilang. Sangka sahabat mahal betul kopiah itu, pasti mantap kopiah ini, sampai bingung Khalid Pak. Ramai-ramai orang mencari Bu. Pas dapat sakit hati sahabat. Kopiah buruk rupanya itu yang dicarinya, topi buruk. Topi macam ini kau kehilangan. Baru ditengok kalian tahu nih apa? Rupanya apa Bu? Rambut Rasulullah Pak. Di situ dia menyimpannya. Dia rambut itu tuh yang tidak boleh hilang sama dia Pak. Rambut itu tuh lah Bu, yang dipegang oleh Khalid bin Walid, dimasukkan ke topi itu. Disangka sahabat pasti mantap kopiah ini. Lain bahannya nampak. Rame-rame nyari, pas nampak rupa barang usang Pak kan. Oh ini bikin kerja orang aja kok. Cuma karena dia jenderal takutlah orang ngomong gitu Pak ya. Paling belakang ngomong gitu Pak ya. Rupanya rambut itulah, itu cara mereka bertabaruk. Selain rambut itu apa lagi Pak? Jadi para sahabat itu Bu ya, sampai ke cangkir-cangkir minum Rasulullah itu kalau tahu mereka Bu, ada yang ngomong ini cangkir minum Rasulullah, itu langsung diisi air, kemudian minum dan menyiram kepalanya Pak sambil bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau orang-orang yang tidak tahu, ini dianggap tabu mungkin ya Pak ya. Ini masa begitu betul ternyata sahabat Bu. Begitulah mereka itu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jubah Rasulullah, sampai tongkat Rasulullah Bu, ada yang dibawa sahabat dikubur langsung Pak, karena dia pernah dikasih Rasulullah dan tidak mau dia pisah lagi dengan tongkat Rasulullah. Sampai dia ngomong kepada sahabat, kalau aku meninggal masukkan sekalian tongkat ini kepadaku, karena Rasulullah pernah berkata inilah penanda antara aku dan engkau di hari kiamat nanti. Makanya udah dimasukkan sahabat ke dalam kuburnya itu Pak, karena dia yang dengar itu dari Rasulullah. Sama dengan ketika orang berkata Pak, masa Utsman bin Affan udah dikepung kok tidak mau mundur dia dari jabatannya? Pasti orang ada yang berpikir macam itu Pak. Kenapa Bu? Ada dua riwayat. Ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman di atas bukit Uhud, bukit Uhud itu bergetar Bu. Apa kata Rasulullah? Uhud, diamlah. Di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiqin, dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Itu jauh sebelum terjadi itu Pak. Ternyata betul, Umar bin Khattab mati syahid, dibunuh di waktu subuh, ditikam. Utsman bin Affan ini juga dibunuh. Rasulullah pernah berpesan kepada dia yang berikutnya Bu, Utsman, pada zaman mula akan ada orang yang memaksa menanggalkan pakaianmu
dan jangan pernah kau tanggalkan pakaian itu. Maksudnya apa? Kalau kau sudah diberi amanah, apapun yang terjadi, jangan kau mundur. Makanya Utsman tetap bertahan, bukan karena dia sayang kepada jabatan itu, Pak, karena itu pesan Rasulullah. Sehari sebelum Utsman meninggal, dia sempat berpesan kepada pembantunya, aku besok berpuasa. Padahal besok itu hari Jumat, Pak. Karena Rasulullah datang ke mimpiku mengatakan, Utsman, engkau akan berbuka besok sore bersama kami. Makanya Utsman puasa, karena siapapun yang bermimpi bertemu Rasulullah adalah hak. Mimpi ya Pak ya. Jangan pula misalnya saya sedang ceramah Pak, langsung saya terdiam, saya tengok dinding. Allahumma sholli ala. Ngapa Ustaz? Saya tidak mungkin mengatakannya. Kan inilah Pak, biar efeknya dramatis gitu Pak. Orang macam saya lah mau ditemui Rasulullah. Bagus Bapak Ibu, banyak jelas ketaatan ya Pak ya. Tiap malam duduk di majelis ilmu, puasa sunnah Senin Kamis, membaca Al-Quran. Kami mungkin banyak yang ketinggalan tuh Pak ya. Kadang sholat habis sholat isya langsung cabut aja saya Bu ya. Adalah tender tempat lain lagi. Parah kami ini Bapak. Doa-doa Bapak Ibu inilah yang kadang membantu kami ini Bu. Nah jadi Pak ya, begitulah sahabat sangat menghargai Rasulullah, pesan Rasulullah itu sangat diingat, sehingga Utsman bin Affan di hari yang makruh sebetulnya dia berpuasa tuh, hari Jumat, tanpa sebab. Rupanya menjelang maghrib tuh Pak, belum berbuka lagi, langsung memberondong masuk pendemo ini. Ada yang menarik jenggotnya, ada yang memotong jari Utsman. Waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang membaca Al-Quran Pak. Mereka bunuh dengan sadis gitu Bu. Jadi tragis mati Utsman bin Affan ini. Dan itulah Pak, bahwa terkadang orang-orang baik meninggalnya dalam keadaan seperti itu menjadi ujian bagi orang Pak. Jadi jangan dikira, wah itu contoh tuh taat ibadah sahabat Rasulullah, mengapa mati macam itu? Masalah mati dengan cara apapun itu tidak urusan kita. Asal Allah ridho aja sama kita, udahlah tuh Pak. Terserah Allah mau mematikan kita dengan cara apa, yang penting kita diampuni saja oleh Allah dosa-dosa kita, itu sudah sangat membahagiakan. Nah ini riwayat dari Ibnu Umar. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, di bab yang berikutnya ini saya sengaja melangkaukannya Pak, karena saya mengambil hanya poin-poinnya saja. Bagaimana di sini Rasulullah pernah menangis menasehati para sahabat, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya ini pertemuan kita yang kau akan pergi meninggalkan kami. Maka kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah itu apa pesan Rasulullah Pak? Aku wasiatkan kepada kalian mendengar dan patuhlah kepada pemimpin kalian, sekalipun pemimpin kalian itu seorang budak Habesina. Artinya Bapak, kalau kita sudah diangkat seorang pemimpin, maka Rasulullah menyuruh patuhlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak. Walaupun dia seorang budak, patuhi dia. Nah kita ini udah banyak betul nih Pak yang udah salah. Kadang RT azab kena buruk-buruk kan, tidak dapat dia sembako Bu, dia familinya jadi kasih itu RT kurang ajar tuh. Tidak mungkin lah Bu, Pak RW aja kan tahu tuh Bu, Allah RW sama RT sama aja kelakuannya tuh. Tapi coba dia dapat Bu, diburukkan orang RT, tidak boleh macam itu loh. Pak RT kita tuh baik kalau dapat Pak, kalau tidak baru buruk. Itu pemimpin yang terbawah baru Pak udah azab kena di masyarakat. Kan bisa baca BLT kemarin kan dari pusat, ada yang salah Bu, orang kaya dapat, orang miskin enggak. Yang kena RW juga baru Pak. Udahlah Pak RW, kalau macam-macam itu tinggalkanlah masyarakatnya lagi. Gaji 3 bulan sekali, payahlah keluarnya Bu kan. Awak azablah dimaki orang. Cuman itu kuat-kuatkan hati aja Pak RW, Pak RT, kuat-kuatkan hati. Karena memang di masyarakat ini Pak, kalau kita berani terjun ke masyarakat, yang harus kita ingat 100 kebaikan kita Pak, 1 kesalahan, habis yang 100 tuh Pak. Itu yang kita harus siap. Nah kemudian apa pesan Rasulullah kepada para sahabat Bu? Siapa yang hidup sepeninggalku nanti,
dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku, gigitlah mereka dengan gigi geraham. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau memang berselisih sahabatmu nanti, siapa yang harus kami ikut? Kan akhirnya terbukti Pak, sahabat pun berselisih. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah lewat hadis qudsi, sahabat-sahabatmu itu Muhammad seperti bintang-bintang di langit. Ada yang kuat cahayanya, ada yang tidak, tapi masing-masing mereka bercahaya. Walaupun nanti mereka akan berselisih, siapapun yang mengikut mereka, mereka di dalam petunjuk. Jadi sah Pak, tidak ada masalah walaupun berbeda. Karena mengikut sahabat Rasulullah kan di masa meninggalnya Utsman bin Affan kan mulai itu Pak, mulai berantem sesama muslim. Kata Allah, masing-masing sahabat itu dia memiliki cahaya. Jadi siapapun yang mengikut, mereka berada dalam petunjuk Allah. Jadi jangan sampai kita permasalahkan kita sekarang nih Bu, ada kita yang berbeda pendapat dalam satu masalah, banyak perbedaan pendapat Pak. Dan semua kalau kita dengar betul juga, ini betul juga, ini betul juga. Makanya kalau kita banyak mendengarkan kajian tuh, pasti kita bingung Bu. Nah bingung itu tuh yang bagus. Bingung itulah yang membuat kita faham nanti Pak. Bingung itu yang membuat kita faham. Oh rupanya gini boleh, gini boleh. Saya ingat Bu, macam di Bukit Tinggi tidak ada sholat antara azan, iqamah maghrib dan isya. Itu tidak ada Pak. Jadi tidak bisa lah kita berkeras-keras lah Pak. Ada hadisnya, pokok antara azan dan iqamah itu ada sholat sunat. Tidak bisa juga, karena ada juga hadis yang lain mengatakan ada ujungnya Pak. Siapa yang mau melakukannya. Nah, jadi tergantung kesepakatan masyarakat. Jadi habis azan maghrib langsung kamar, masih wajar lah. Isya juga gitu rupanya Pak. Saya ingat di masjid Jambu Air itu Pak, habis azan isya langsung iqamah. Jadi tidak ada masalah. Macam kita juga kan Bu ya, ada biasanya wirid-wirid, habis wirid nanti azan, habis azan langsung iqamah. Karena itu seringnya di hari Senin sama Kamis, orang puasa Pak. Jadi dengar ceramah tuh udah lain-lain muka jemaah nampak Pak, perlu lapar Pak. Udah lain mukanya tuh gitu. Apalagi kadang ada yang buru-buru ke masjid, dimarahkannya orang iqamah tuh Pak. Kau tidak tahu orang puasa sunat hari ini, cepat betul kau iqamah. Marahlah dia Pak. Itu yang mau kita kasih ceramah. Coba lah Bapak yang orang-orang lapar semua Pak. Macam-macam mau dimakannya kita nih Bu di depan tuh gitu. Maka ada azan langsung iqamah. Begitu juga Pak dengan sholat sunat antara azan maghrib. Itu tuh Bu ya, itu bukan dari Rasulullah tapi atsar, yaitu sahabat melakukannya. Rasulullah tidak mengiyakan dan tidak pula melarang. Jadi itu terserah, mau kita lakukan seperti kita sekarang boleh, mau yang tidak melakukan pun boleh. Ingat cara Imam Ahmad bin Hambal, begitu dia sampai ke suatu daerah Pak, orang selesai azan maghrib langsung dia sholat sunat. Selama dia sholat sunat itu sadar dia Bu, rupanya orang di sana tidak sholat sunat Pak, antara azan dan iqamah maghrib. Sejak saat itu Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan sholat sunat itu di tempat itu. Artinya Pak, walaupun beliau seorang ulama besar, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dia ikut Pak. Jadi tidak bisa juga kita nih petantang-petenteng. Jadi dengar ustadz ini begini, dengar ustadz ini begini. Oh rupanya gini boleh, gini boleh, gini boleh. Nggak ada masalah ya Bu. Asal jangan dicampur aduk aja Pak, mana yang enak pakai yang ini. Itu tuh yang bahaya tuh Bu ya. Mana yang enak itu yang dipakainya. Kalau biasanya tuh masalah pembagian harta warisan Pak, datang yang laki-laki pakai cara Islam karena dia banyak dapat. Kalau kalau yang lain-lain mau dia ikut, kalau yang itu mau dia ikut. Nah kemudian lagi Bu, yang berikutnya itu ketika ada sahabat, kata sahabat sholat kita dulu gitu. Insyaallah besok kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.